Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, akan datang wal muradu walau aqalal wa qala syarhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fi syarhayil irsyadi wal minhaj, syarah irsyad dan syarah minhaj, annahu la yadurul halul ami ka fathil ta'il mutakallimi wa iblalil jimi zayan aw aksihi. Di dalam kitab Syarhul Irsyad dan Syarhul Minhaj, guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, guru kami mengatakan bahwa lahnun, kesulitan dalam mengucapkan satu huruf yang dilakukan oleh orang asing tidak membahayakan akad nikah. Seumpamanya dia membaca fathah huruf ta untuk pembicara mutakallim dan mengganti jim menjadi za atau sebaliknya. Mengucapkan satu huruf yang dilakukan oleh orang asing tidak membahayakan akad nikah. Satu huruf, seumpama dia membaca fathah huruf ta. Apa kalimah yang di atas ini? Zawajtuka, angkah tukah. Tidak membahayakan akad nikah seumpamanya, tak bahaya. Karena dia termasuk orang asing. Orang yang asing itu tidak mengerti sekali bahasa Arab. Kalau dipaksakan juga nggak dapat dia, karena bukan lughah dia. Jadi kalau salah dia memakai bahasa Arab satu huruf saja, salah tidak mengapa. Huruf jim, zawajtuka, ya, dibacanya dan mengganti jim menjadi zal, zawajtuka, aturan jawajtuka. Ya, tak mengapa, aku kawinkan kepada engkau. Ya, jawajtuka, aku kawinkan kepada engkau. Atau angkah tuka, aku nikahkan kepada engkau. Terjemahan angkah tuka itu aku nikahkan kepadamu. Kalau letterlek kitab ini nanti angkah tuka itu
angkahtuka itu aku kawinkan engkau. Ya, zawajtuka. Kalau dibikinnya pakai huruf jim, zawajtuka. Tapi bukan dia orang Arab memang. Dia termasuk orang yang bukan Arab. Jadi tak terbiasa dia mengucapkan itu. Kalau salah sedikit tak mengapa ya. Sah dia tetap akad nikahnya. Akad nikah yang bisu, akad nikah orang bisu. Yang orang asing tadi selain dari orang Arab. Iya. Jadi salah berarti kalau orang Indonesia itu berapa? Iya. Berarti sah. Sikit aja salahnya tak mengapa. Tapi orang asing yang model-model tak belajar lah. Tapi kalau yang bisa diperbaiki mesti pas juga lah dia. Kalau dia orang asing yang tak mengerti, bolehlah. Tapi kalau dia bisa dimengerti, diusahakanlah supaya bisa pas dia membacanya. Ya. Tadi kan di dekat daerah kita ya merubah kecil jadi hal besar. Ya, banyak lah. Kalau untuk lapas ya, seperti aku nikahkan kau, kan hanya hak besar itu. Seharusnya dia hak kecil, aku nikahkan kepadamu. Dia tidak aku nikahkan, aku nikahkan. Kadang huruf H pun tak keluar. Aku nikahkan. Aturan aku nikah. Ini aku nikah. Bukan nikah kalimatnya. Aturan aku nikahkan. Dua-dua boleh, kalau kita himpunkan jadi satu pun boleh juga. Aku nikahkan dan aku kawinkan kepadamu. Atau aku nikahkan dan aku kawinkan anak kandungku kepadamu. Dua. Salah satu boleh juga. Aku nikahkan anak kandungku Maimunah kepadamu, maharnya 1 juta rupiah tunai. Atau aku kawinkan anak kandungku Maimunah kepadamu. Atau aku kawinkan kepadamu. Ingat ya, aku kawinkan kepadamu anak kandungku Maimunah. Tidak payah pakai binti. Kenapa? Sebab tidak payah pakai binti, karena walinya adalah wali mujbir. Wali mujbir itu ayah, kakek. Ayah dan kakek itu ada hak ijbar. Apa hak ijbar? Ijbar itu artinya paksa. Ada hak ayah dan kakek memaksanya. Itu namanya hak ijbar. Makanya dikatakan walinya wali mujbir. Andai kata seorang ayah yang dia mempunyai bikr, anak gadis, padahal jaudnya tadi bukan zaujahnya, zaujah itu perempuan, jaujun mempelai laki-laki tadi, sekupu Islam, mampu membayar mahar, mampu menafkahi, tidak impoten, dan tidak ada pertengkaran mereka yang nyata. Andai kata tidak diketahui oleh si perempuan itu, sah akad nikahnya. Karena meminta izin bagi si perawan hukumnya sunnah. Tetapi kalau meminta izin kepada yang saib,
janda wajib. As-saibu ahaqqu binafsiha. As-saibu ahaqqu binafsiha. Janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Wal bikrun tusta'zanu sautuha, sukutuha, tusta'zanu sukutuha. Sedangkan yang gadis diam menunjukkan ridha. Alamatul ridha, alamat ridha si gadis itu adalah dengan sukut, dengan diam. Makanya kalau anak-anak yang gadis ditanya ayahnya sebagai sunnah, izin kau pulana ayah nikahkan kepada Roy Martin nih, umpamanya lah. Diam aja, jangan bilang iya. Diam aja, udah tahu lah ayahnya itu. Al-bikrun sukutuha alamatur ridha. Yang perawan itu dengan diam tanda alamat ridha. Kalau janda, kalau diam jangan nikahkan. Ulana ya, izin kau ayah nikah dengan kau sama si Badu. Diam dia, tak boleh. Nikahkan awak ya sama Bang Badu tadi ya. Dia mesti memakai saut, dia mesti memakai suara. Kalau diam tak sah. Berbeda dengan bikrun. Kalau bikrun itu gadis, paham kan? Makanya sunnah menikahi gadis. Jadi kalau kita mencari pasangan, cari yang gadis. Sunnah mencari yang gadis, karena lebih ridha, dia lebih rela. Berapapun dikasih belanja, dia lebih ikhlas, karena dia belum pernah berumah tangga. Kalau yang sudah veteran dicari, dia sudah bekas. Tatkala dia menikah itu bukan dia mikirkan lagi bulan madunya, yang dipikirkannya uang tarikannya belum bayar seminggu, angsuran pipunya belum bayar, paket smart friend-nya belum beli, anaknya mau sekolah. Ada lagi yang ada bulan madu, yang ada bulan racun lah. Makanya kalau menikahi gadis awal-awal 6 bulan 7 bulan tuh aman tuh. Kau beli pergedel 2 biji, kuah nangka 5.000 cukup sampai malam. Sepotong-sepotong awak makan. Dia pun pergedel tadi pun diparuh juga, ambil abang separuh. Awak tidak gitu kali katanya. Kau yang janda nikah kan sebiji kau kasih bang, sekilo tak cukup nih. Sama juga. Cuma kalau di kitab ini laki-laki diprioritaskan. Mencari yang bikir. Kecuali laki-laki tadi alat vitalnya lemah, tidak bisa mengadakan jima kepada perawan itu. Ini mohon maaf ya, ini uraian fikihnya begini, tak bisa disembunyikan nih. Kalau disembunyikan tak paham ini. Kecuali lemah alatnya, tidak bisa menggauli perempuan yang gadis, itu boleh pilih yang janda dia. Tapi kalau yang masih aktif dia, masih pegawai, cari yang bikir ya. Itu dicontohkan Nabi itu, walaupun Nabi dah tua, dicarinya istrinya Aisyah usia 7 tahun, dinikahinya baru bersama 9 tahun ketika di Madinah. Gimana? Tak ada lah. Kalau kuncinya laki-laki lah. Arijalun qawwamuna 'alan nisa.
Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kuncinya kita. Kalau kita insya Allah, kok tahu awak hukumnya bisa diatur semua. Bukan mutlak mentang-mentang awak duda dapat janda. Awak dah 7, dia juga 7. Lagan 7 tambah 7. Itu nomor 14. Yang dah kahwin cuma 2. Tinggal 10. Pokoknya kalau beras cap motor yang 30 kilo 7 hari lah selesai. Ikan 1,5 kilo, cabai 1/4, tomat 1/2 kilo, sambal goreng dia jadi 12 tambah mak lagi maya 14. Kok lontong 14 berapa kali 7.000 kayak telur. Pokoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un lah, meninggal lah seminggu. Itu pagi, belum lagi jam 10 mie balap lagi. Adalah kalau ada rezeki tak apa-apa, kalau tidak renung-renung lah dulu. Bukan Allah tak bisa ngasih rezeki, cuman tengok juga sunatullahnya. Ya kan, paham nih? Aku ustaz lillahi ta'ala ya, 12 lah. Paham kan? Karena kalau gadis itu lebih ridho, dia lebih rela. Kalaupun kita makan sederhana, dia tetap rela itu. Ya. Tapi udahlah, kalau dulu dapat gadis awak, udah, itulah dia aslinya. Waktu kita nikah dulu sama istri kita, kan dapat gadis kan? Udah, jangan ulangan pula awak tahun-tahun ini, udah. Supaya ridho ada ustaz itu. Yang lama itulah dibelah. Ini mau ulangan pula, ya, mana haji lagi. Orang dulu pun dah dapat dekar, ya. Kan ada nyanyi itu kan, di TV itu kan. Kalau gadis memang paten itu, tapi kalau janda lah pengalaman gitu. Ada bandingin itu kan. Siapa lah pencetak lagu, pintar ya. Sayyidah Khadijah itu memang janda memang. Istri Rasul pertama itu Sayyidah Khadijah. Memang janda. Tapi umur Khadijah 40, umur Rasul 25 tahun. Tapi Khadijah tuh mukanya seperti umur 16. Khadijah tuh macam 16 tahun mukanya, walaupun 40. Sekarang 25, macam 78 rupanya dah. Rambut tak bersisir, bersugun aja. Mata tak berbuang, gigi tak bergosok. Baju makankan laga, simping aja bawaan. Minum jamu malas. Nyusukan anak muka gang. Tengoklah, muka gang. Baru pakai rok selutut. Rok tadi bekas kain lap dah. Apa tak lari laki buat ni? Tak mau dia merapi-rapikan diri. Alasan apa kak tak mau berias? Kalau dah dapat abang kau ni, selesailah. Suami tadi pakai selop Apache. Tahu ada lagi Apache? Ada. Tua betul selop tu dah. Apache Dodoni. Pakainya malam minggu, pakai keper goyang, isi rumah dah goyang udah. Kalau tak mau merawat diri, ya. Perlu itu dirawat ya. Itu maka kita pun renggangan juga anak kita supaya menjaga kesehatan istri. Renggangan boleh 3 tahun, 2 tahun renggangan dia. Alah ustaz tak masalah tu. Iya tiap tahun dia pakai kunyit bonglai, pakai kapas 5 inci, pakai minyak kanduyung. Dia renggang-renggangan dia ya. Faham ni? Yang untuk duda-duda bolehlah cari yang gadis ya. Ada duda sini? Ada ya? Tak banyak ya, 4 orang ya.
Tolong. Yang udah ada dah itu je benahi dia sampai meninggal. Kurang-kurang sikit lah bela dia bagus-bagus. Awak pun tidak empatin kali ya Pak kan. Yang pula sok pula awak milih ya kan. Awak pun sama aja balik tak rendang juga awak milih. Kok dia pula milih ajab juga awak Pak kan. Pokoknya ridho sama ridho lah. Mau kau kawin sama abang, kata yang duda tadi. Maulah bang, tapi abang tengoklah keadaan awak ni. Gigi awak dah tak ada lagi bang. Sebelah ni 3, sebelah sini 3 tak ada gigi. Datang yang duda tadi, kau gigi kau tak ada, kaki kunya semurat lah. Tiap maghrib kumat aja ni. Awak gitu sama lah kita bang, sama-sama punya penyakit. Adalah bang tak apa-apa. Berarti kufu tu kan. Oh boleh. Jangan bertingkah pula. Akad nikah orang yang bisu. Wayan akidu bi isyaratin akhrasa mufhimatin. Akad nikah ijab dan qabul ya. Akad nikah orang bisu. Si pengijab siapa? Wali. Si pengqabul calon mempelai laki-laki. Akad nikah orang yang bisu dianggap sah dengan memakai isyarat yang dapat dimengerti. Apa isyarat yang dapat dimengerti? Akad nikah orang bisu tu. Cuma dia kira-kira mau makan cuma mana apanya? Kalau dia mau makan apa isyarat? Kalau mau mandi, nikah gitu juga pakai isyarat. Apa isyaratnya? Boleh dengan menggerakkan 2 bibirnya. Itulah sah. Dengan menggerakkan 2 bibirnya, pakai isyarat memadai. Kalau diletakkan tulisan sama dia supaya walaupun dia gerak-gerak bisa tak payah pakai tulisan. Orang yang penting gerak isyarat mulut itu dah sah. Kalau kayak tulisan sama aja, tak keluar juga huruf, tak keluar juga hurufnya. Kalau untuk dia melapaskannya boleh ditulis supaya gerak mulutnya itu sesuai dengan tulisannya. Nah boleh. Apa? Itu kalau misalnya yang menghijab di surat yang menjawab pakai bahasa isyarat kan? Kalau bisa dia bercakap. Ini tidak, dua-dua bisu. Namanya akad. Kalau sudah akad katanya berarti dua-dua kena nih. Akad itu terjadi dengan wali dan mempelai. Kalau satu orang bisa, keluarkan suaranya. Ya, belak mentang-mentang calon laki tadi bisu, dia pun bisu juga. Ya kan? Keluarkan juga suaranya. Ada pernah nampak? Tak ada orang nampak, tapi orang tengok bisu-bisu tu berdua dia bini. Berarti dah pernah terjadi tu akad nikah. Saksi lah agak bingung ni. Gimana gaya saksi? Kalau saksi tak tahu pula bahasa isyarat orang tu, berarti tak sah nikah. Karena saksi itu disyaratkan mengerti lapas ijab dan lapas qabul dari kedua belah pihak. Pihak mempelai laki-laki namanya zaud, pihak mempelai perempuan namanya zaujah. Zaujun laki-laki, zaujah perempuan. Kayak juga Ustaz, saksi itu bahasa isyarat itu kan sembarangan. Ya harus paham lah dia. Maka saksi itu harus banyak ilmunya. Itu kalau menghadapi orang bisu dia, kalau berwakil wali, yang menikahkan berwakil, yang mengijab berwakil, dua-dua berwakil, Webin.
Itu meriah saksi. Ayahnya berangkat Singapura bisnis, diwakilkan ayahnya kepada adiknya. Aku wakilkan kepadamu untuk menikahkan anak kandungku Syarifah binti Ahmad kepada Suaib. Maharnya 1 juta rupiah tunai aku terima. Datang mempelai laki-laki, mau ngambil S2 pula, tak bisa tidak, keluar namanya. Hari Jumat keluar namanya, akad nikah malam Minggu. Berangkatlah dia ke Damaskus, Syria belajar. Dia wakilkan kepada kawannya, aku wakilkan kepadamu untuk menerima nikah Syarifah binti Ahmad. Untukku maharnya 1 juta rupiah tunai. Dua-dua main malam itu. Siapa dua-dua tu? Sama-sama wakil. Itulah. Alim ni orang. Aku nikahkan kepada si Fulan yang tadi yang belajar tadi. Aku nikahkan kepada si Fulan Syarifah binti Ahmad yang walinya berwakilkan kepadaku, maharnya 100 juta rupiah tunai. Aku terima nikah Syarifah binti Ahmad untuk si Fulan, maharnya 100.000 rupiah tunai. Pernah jumpa ni? Belum pernah. Nah, begitu buat hukumnya. Salah sebut pula. Itu dia lah. Pasal ulang balik lah. Kalau salah ulang lagi. Kalau sempat dibilang aku terima nikah Syarifah binti Ahmad maharnya 1 juta, lembong wak yang tadi. Ada wak yang begini. Tapi tetap dibatalkan dia karena tak pas. Ya Ustaz, aku dia salah Ustaz. Boleh dia catat? Boleh. Tak apa-apa. Cuman ditulis tu dah sampai bodoh betul le baru tulis. Tuan Kadi awak yang sini lain pula, belum dites dah tulis ni. Jadi dituduh ayah ni bodoh semua. Belum lagi diterai dah tulis ni. Lancang namanya. Tahu lancang? Mengukur IQ orang namanya. Dah dites dulu, kalau tak bisa baru. Ini tidak ditulis dari rumah semua. Iya, macam SLB je pula semua dibuat ni. Tak usah begitu ya. Walaupun awak mau cepat kali prosesi, jangan sampai begitu. Udah parah kali dia. Saya rasa pun jarang ya dulu tu. Macam mana pun parah tak payah bertulis. Tetap Bahasa dia nak cepat. ya nak cepat ya. Nikah antara Gara-gara ngejar jawab awak tentu halal buat. Macam mana kita ngejapkan ni. Itulah model sekarang. Akad nikah dengan bahasa Arab. Wakila la yanakidun nikahu illa bisyighatil arabiyah. Fa alaihi yasiru innal ajzi ila ayata'allama ayuwakkila wa hukiya hadza an Ahmad. Menurut satu pendapat, akad nikah tidak sah kecuali dengan memakai teks Arab. Wah, ini pula mesti pakai teks bahasa Arab dari awal. Berarti pakai bahasa Arab lah. Zawwajtuka nikahaha ibnati, begitu. Atau angkahtuka ibnati bulanah bimahrin, aku nikahkan kepadamu anak kandungku maharnya sekian tunai, pakai bahasa Arab. Qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya Maimunah bimahrin alfan, 1000 umpamanya. Atau miliun ya. Kalau miliun juta kalau bahasa Arab.
bukan million bahasa kita. Kalau million bahasa kita triliun, million bahasa Arab juta, alfa ribu. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mampu berbahasa Arab diharuskan untuk belajar lebih dahulu atau mewakilkannya. Kalau tak pandai dia, diwakilkannya kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang diketengahkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tak tahu dia bahasa Arab, diwakilkannya kepada orang yang pandai bahasa Arab. Itu pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambali. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Meriahlah ni kalau pakai bahasa Arab. Itu mazhab lainnya, bukan mazhab kita. Wa kharaja biqaulin muttasilin ma iza takhallala labzun ajnabiyun anil aqdi wa in qalla ka angkah tuka ibnati pastausi biha khairan. Nah, itulah kalimahnya. Angkah tuka ibnati, aku nikahkan kepadamu anakku. Tidak termasuk ke dalam pengertian kata-kataku qabul yang bersambungan. Nah, qabul yang bersambungan. Tidak termasuk ke dalam pengertian kata-kataku. Kata siapa nih? Kata Syekh Zainuddin Al-Maribari, ya, pengarang kitab Fathul Mu'in. Tidak termasuk perkataanku qabul yang diucapkan mempelai laki-laki itu yang bersambungan, yaitu bila disisipkan kalimat lain daripada akad ke dalam akad sekalipun. Kalimat sisipan itu sedikit, seperti aku nikahkan kepadamu anak kandungku, lalu dia berkata nasihatilah dia dengan baik. Nah, sikit aja. Nasihatilah dia dengan baik. Tak mengapa. Disisipi. Ya. Kenapa pula ada yang pendapat mesti satu napas? Kalau memang dia tertimpa penyakit, cuman buat satu napas. Ya, susah. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku. Mana tahu entah bengek pula wali, dapat pula menantu bengek juga. Aku terima, ke dalam pergi. Boleh, tak apa-apa. Sedangkan tadi masih boleh. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Maisarah, maharnya 100.000 rupiah tunai, nasihatilah dia. Aku terima nikah Maimunah, maharnya 100.000 rupiah tunai, sah. Di antara ijab dan qabul diselingi dengan nasihat. Angkah tuka ibnati pastausi biha khairan. Nah, itu ucapannya, pastausi, dan nasihati dia dengan baik. Boleh. Tetapi pendapat yang di sini mengatakan la sahah,
tidak sah pendapat itu. Ya, sekalipun ada yang berpendapat, tapi pendapat yang muktamad tidak sah. Nasihatilah dia dengan baik. Maka seperti itu tidak memadai dia. Ya. Jadi yang kita pakai, jangan pakai nasihatilah dia dengan baik. La sahah, tidak sah. Ya, tak memadai. Tidak termasuk ke dalam pengertian kata-kataku. Qabul yang bersambungan, yaitu disisipi kalimat lain daripada akad. Ke dalam akad sekalipun. Kalimat sisipan itu sedikit. Seperti aku nikahkan kepadamu dengan anak perempuanku, nasihati dia dengan baik. Itu tidak termasuk perkataanku, kata Zainuddin Al-Malibari. Berarti tidak sah, ya, tak boleh. Jadi tak boleh kita ucapkan begitu. Nasihatilah dia dengan baik, tak memadai. Ya. Dia kalau bisa langsung, tapi kalau sekedar minum masih boleh. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku Maisarah, maharnya sekian tunai. Minum dulu, mempelai tadi udah siap minum, aku terima nikah Maisarah, maharnya sekian tunai. Itu boleh. Keterangan dalam alinea ini, penulis tidak menegaskan pendapatnya. Apakah hal tersebut membahayakan akad atau tidak? Karena jawab syaratnya tidak disebutkan. Yang kami simpulkan dari syarah Fathul Mu'in, yaitu I'anatut Talibin, permasalahannya masih dipersisihkan. Tetapi kelihatannya penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menganggapnya sah dan akad nikah dan akadnya tidak tercela. Ada juga yang mengatakan, tetapi kata penulis ini lebih cenderung kepada pendapat yang menganggapnya sah dan akadnya tidak tercela. Cuma pendapat yang kuat itu tak sah, ya, karena diselingi dengan nasihatlah dia dengan baik. Sudah saya tanda itu bacaan di bawah, la sahah, tidak sah. Ya. Keterangan ini tidak sah kalau dipakaikan kalimat nasihatilah dia, tak sah. Saya tulis bawah ini tidak sah. Itu keterangan guru kita dulu, tidak sah. Ini kaji tanggal 18 bulan 5 2003. Tanggal 18 bulan 5 2003, Ahad. Hah? Ya, Ahad, Minggu malam Senin. Kaji tanggal 18 bulan 5 2003, Ahad. Saya stabilo. Ini tanggal 18 2003. Saya stabilo. Saya bikin bawahnya la sahah, tidak sah. Kode dia, tanda dia. Dah. Jadi jangan diselingi, langsung aja. Kecuali litanapus. Litanapus itu untuk bernapas. Kalau untuk bernapas boleh lah. Dia pula tak bernapas pula. Yang menerima saking sibuk-sibuk sesak pula dia. Tak ada itu. Satu napas nggak ada istilah itu. Usah lagi dia apakan lagi itu, ya. Dibilangkan satu napas. Khutbah yang ringan tidak membahayakan akad nikah. Ada khutbah yang ringan tidak membahayakan akad nikah. Wala yadurru takhallulu
khafifatin minaz zawj wa in qulna bi'adami istihbabiha khilafan lisubki ibni Abi Syarif. Khutbah ringan dari pihak suami tidak membahayakan akad nikah, sekalipun pada prinsipnya kami katakan bahwa hal itu tidak dianjurkan. Lain halnya dengan Asy-Syaikh Imam Ahmad Taqiyuddin Asy-Syubuki dan Ibnu Abu Syarif yang berpendapat berbeda, yakni membahayakan akad nikah. Membahayakan akad nikah. Khutbah yang ringan bagi si laki-laki. Alhamdulillah, ittaqullah. Segala puja dan puji bagi Allah, bertakwalah kepada Allah. Aku terima nikah fulanah, mahar sekian ribu rupiah tunai. Ulama sebagian mengatakan tidak termasuk mencederai dia, ya, kecuali pendapat Asy-Syaikh Ahmad Taqiyuddin Asy-Syubuki dan Ibnu Abu Syarif yang berpendapat berbeda, yakni membahayakan akad. Udah, saya pakai. Kalau ada ulama itu yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah, lebih bagus ditinggalkan dia. Al-khuruju minal khilafi mustahabbu. Keluar daripada khilafiyah pendapat ulama lebih diutamakan dia. Ada yang mengatakan boleh memukul rebana, boleh memukul gendang di dalam masjid ketika acara selawatan. Ada yang mengatakan boleh, tetapi ada juga yang mengatakan haram. Memukul rebana di dalam masjid ada yang mengatakan haram, karena rebana itu perbuatan sia-sia. Di masjid tidak boleh melakukan sia-sia, seperti cakap dunia yang tak ada manfaatnya untuk akhirat. Cakap dunia. Ada 15 yang dilarang kita ketika masuk di dalam masjid. Ya, 15 macam. Bicara dunia, termasuk juga makruh hukumnya mendetup-detupkan tangan di dalam masjid. Nah, di dalam masjid hukumnya makruh. Sedangkan berdetup karena jadi makruh dalam masjid, apalagi gendang pula dilepuk dalam masjid. Tolak ulang dalam masjid. Haram. Ya, hukumnya tak boleh. Makruh ya. Beduk merokok tidak ribut. Sedangkan bunyi jari kecil makruh, apalagi gendang yang besar. Apalagi gendang dipukul. Berbeda pendapat tu kan. Berbeda, mana yang kita pilih? Tinggalkan. Pilih yang haramnya, jangan dipakai. Dar'u mafasidi aula min jalbil masalih. Dahulukan olehmu menolak kerusakan daripada mengambil manfaat. Fa iza ta'arrada maslahatun wa mafsadatun, apabila bersamaan antara mudarat dengan manfaat, hendaklah didahulukan
kuddima mafsadatun. Ya, kuddima daf'u mafsadah. Dahulukan bagi kita menolak mafsadah daripada mengambil manfaatnya. Lebih ada mudaratnya daripada manfaat. Ijma'al halalu wal haramu ghalabal haram. Apabila berhimpun yang halal dengan yang haram, ghalabal haram, maka dimenangkan yang haram. Allah mengharamkan sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada manfaat. Tetapi Allah mengharamkan sesuatu itu besar mudaratnya daripada manfaatnya. Bukan berarti Allah mengharamkan nanti apa yang diciptakannya untuk kaum muslimin tidak bermanfaat untuk manusia, itu bermanfaat, cuman mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Awal-awalnya khamar itu kan boleh diminum. Perahan anggur itu nabis. Perahan anggur, perahan kurma. Awal-awalnya boleh itu diminum. Pergilah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beribadah ke Ka'bah. Nampak Sayyidina Umar mereka tu minum kamput. Kamput lah bahasa kita. Kamput tu kepanjangan daripada kencing kambing putih. Kamput itu singkatan kencing kambing putih. Kamput yang diminum orang tu tak asli, maka mabuk. Coba yang asli diminum. Ada kambing putih diambil kencing, itu minum. Kalau tak meninggal mati deh. Kencing kambing putih, kamput. Jadi mereka tu minum khamar, keliling-keliling tawaf, putar, hilang kesadaran, berzina, bertumbuk, berjudi. Berdoalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, ya Allah, Rabbana bayyin alaina fil khamri bainas sifah, bainas sifah. Ya Allah, jelaskanlah kepada kami, Rabbana bayyin alaina fil khamri, ya Allah jelaskanlah kepada kami hukum khamar bainas syifa, yang sejelas-jelasnya. Itulah hadis langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak juga turun Al-Quran mengatakan minuman khamar itu haram. Besok pagi pergi tengoknya lagi penduduk Mekah itu minuman khamar brutal, membunuh, zina. Berangkatlah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatanginya lah Nabi, ya Rasulullah, bayyin lana, jelaskanlah kepada kami ya Rasul, bin khamri, apa hukum khamar itu, baina sifah, sejelas-jelasnya. Turunlah surah An-Nisa, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa aksaruhum mafsadah. Kalau mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar dan judi, qul fihima, maka katakan pada keduanya khamar dan judi itu adalah ismun kabir, adalah dosa besar. Wa manafi'u lin-nas, manfaatnya memang ada untuk manusia. Tengok ayat itu.
Bukan tak ada manfaatnya. Wa manafi'ul linnas, dan manfaatnya ada pada manusia, tetapi aksaruhum mafsadah, tetapi mafsadahnya lebih besar. Apa manfaat khamar itu? Orang takut kalau minum khamar, berani dia. Orang dingin kalau minum khamar, panas. Dulu banyak orang melahirkan minum bir hitam. Nah, selahir anak minum bir, maka anak yang ngampur aja dah besar. Orang siap melahirkan minum. Siapa yang ngajar itu? Sesat betul itu dah. Masya Allah. Ada manfaat khamar? Ada. Kalau mau perang minum khamar, berani deh. Berani. Ada manfaat kan? Ada. Judi ada manfaat? Ada. Ada manfaat judi. Tikam 5.000 kena 18. Pasang malam besok keluar. Beli beras dia 4 goni. Untuk stok sebulan. Malam main lagi deh, jual beras tadi. Tak kena. Mana lebih banyak? Mudarat. Penjudi itu afatnya sifat hasad, dengki datang. Maka kalau penjudi sifat iri, dengki datang. Karena dia mengambil harta kawannya dengan cara yang mudah, dengan memakai daun trop, bisa pindah harta orang. Hebat judi itu ngeri ya tengok judi itu. Semenit aja bisa pindah rumah semua. Menit aja. Ya Allah ya Rabbi. Alangkah celakanya itu ya. Bukan lagi harta, anak bini bisa pindah 1 jam. Dipertaruhkannya. Masya Allah. Orang yang kalau sudah mental penjudi dan di dalam darahnya itu angka semua, di dalam darahnya itu mengalir ruh judi itu, semua bisa dijudikan nih. BK Ustadz bisa dijudikan nih. Bisa? Bisa. Yang paling parah kalau dah mental penjudi, Maulid Isra Mi'raj pun bisa jadi taruhan. Bisa. Macam taruhannya? Taruh gitu yuk. Datang tidak Ustaz nih? Tengok. Aku datang, aku tak datang. Mendung aku tengok ni tak datang nih. Nih, taruh gitu. Maulid Mi'raj bisa jadi taruhan kalau sudah mental judi. Cepat-cepat dia tidur 8:30. Karena tutup pemasangan jam 12. Tidur jam 9 nih. Jam 11 tak bangkitkan sama bini. Jam 11 bangkit aku. Dapat dalam mimpi monyet sama kera. Pasangan adik katanya. Abang dah mimpi tadi monyet sama kera. Datang bini, mimpi kera kau bang. Awak mimpi monyet ini. Abang kera. Pasanganlah dua-dua. Ya bang awak pasang. Berarti dua-dua ni. Saya pernah hari itu waktu kerja di Belawan, rumah makan Mandala. Jadi berangkat saya dari rumah 6:30, karena masuk jam 7 rumah makan Mandala itu. Keluarlah sampai saya di simpang SMA Lama, Labuan. Mau nunggu motor. Datanglah emak-emak gendong anak bayi. Bang. Apa kak, saya bilang. Apa keluar bang? Lama saya muka. Dia pegang anak gendong. Bang apa keluar bang? Apa keluar, saya bilang. Mana tahu saya apa keluar, saya bilang. Ditanya orang Muslim lewat, apa keluar? Anak keluar dari kelambu. Anak digendong bayi. Itu ditanya.
Masya Allah, na'udzubillah, astagfirullah. Apa tak anak tadi didengar ya mak masang. Udah besar-besar kayak gini gaduh dia anaknya gitu. Dari kecil dah perdengarkan dia. Dah lah situ lu kali kita akan datang mencabut kembali kalimat ijab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah والعناية والتوفيق والهداية والاستقامة علينا على هذه الجماعة وعلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh